Hutan Amazon menjadi saksi penjarahan sebuah pesawat yang jatuh di tahun 2005. Inilah sejarah penerbangan Transperu 204. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers, terima kasih kamu udah klik video ini. Dan untuk kalian yang baru aja bergabung dengan channel aku, selamat datang. Aku Tamara Delv. Jadi di video kali ini aku akan membahas mengenai sejarah penerbangan Transperu 204. Tapi seperti biasa ya, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang sudah klik tombol subscribe, terima kasih banyak. Aku akan langsung masuk ke informasi mengenai data pesawat sesuai dengan laporan yang dikeluarkan oleh Biro Investigasi Peru di tahun 2006 atau tepatnya 1 tahun setelah terjadinya kecelakaan. Pesawat yang digunakan dalam penerbangan ini adalah pesawat Boeing 737-244 yang diproduksi tahun 1981 dan telah mengumpulkan 49.865 total jam terbang. Ada 3 orang kru kokpit di dalam penerbangan ini. Yang pertama adalah Kapten Octavio Perez Palma. Usianya 45 tahun pada saat mengalami kecelakaan dan beliau telah mengumpulkan 5.867 total jam terbang. Kemudian ada First Officer Training yang bernama Gonzalo Chirinos Delgado. Usianya 38 tahun pada saat mengalami kecelakaan dan beliau telah mengumpulkan 2.708 total jam terbang. Dan yang terakhir adalah First Officer George Luis Pinto Panta. Usianya 37 tahun pada saat mengalami kecelakaan dan beliau telah mengumpulkan 4.755 total jam terbang. Dan ketiga pilot ini merupakan warga negara Peru. Sedikit membahas mengenai maskapai Transperu. Transperu atau Transportes Aéreos Nacionales de Salva adalah maskapai penerbangan Peru yang berbasis di Lima dan merupakan maskapai penerbangan milik negara. Maskapai ini mengoperasikan layanan penumpang dan juga kargo. Didirikan tahun 1963 dan memulai operasinya di tahun 1999, namun berhenti beroperasi di tahun 2006 karena masalah keamanan. Untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam penerbangan ini, kita akan take off ke kronologi. Pada tanggal 23 Agustus 2005, sebuah pesawat Boeing 737 yang dioperasikan oleh maskapai Transperu dengan nomor penerbangan 204 dijadwalkan terbang dengan rute 5 menuju ke Pucallpa, kemudian melanjutkan penerbangannya menuju ke Quitos dengan membawa 91 orang penumpang dan 7 orang kru, sehingga total keseluruhan penumpang berjumlah 98 orang. Pesawat ini take off dari Lima pada pukul 14.24 siang waktu setempat dan perjalanan menuju ke Pucallpa akan ditempuh kurang lebih selama 1 jam. Saat itu, First Officer Training yang bertugas sebagai pilot penerbang. Sedikit informasi tambahan, Pucallpa merupakan kota wisata yang memiliki bandara kecil dengan 1 runway dan saat itu menara kontrolnya tidak memiliki radar cuaca sehingga petugas menara kontrolnya hanya bisa mengandalkan informasi dari pilot-pilot yang terbang di wilayah udaranya. Beralih ke penerbangan 204, kurang dari 1 jam pesawat ini sudah berada di wilayah udara Pucallpa. Kapten kemudian mengumumkan kepada seluruh penumpang bahwa cuaca pada saat itu bagus, namun ia tetap menyarankan agar seluruh penumpang tetap berada di kursinya masing-masing dan menggunakan sabuk keselamatan. Setelahnya, Kapten menghubungi petugas menara kontrol Pucallpa dan mengatakan bahwa pesawat ini sedang berada di ketinggian 33.000 kaki dan siap turun dalam 10 menit. Kemudian Kapten menanyakan bagaimana cuaca di Bandara Pucallpa. Jawaban petugas menara kontrol adalah saat itu di atas Bandara Pucallpa terlihat gumpalan awan badai. Kemudian petugas menara kontrol juga menginformasikan bahwa adanya awan cumulonimbus di jalur penerbangan 204. Nah, hal ini disadari oleh First Officer. Ia kemudian melaporkan kepada Kapten bahwa memang ada awan badai di jalur penerbangan 204 menuju ke Bandara Pucallpa. Kemudian First Officer mengatakan bahwa mungkin pesawat ini harus bergeser sedikit untuk menghindari awan badai. Namun Kapten tetap mengambil keputusan untuk pesawat ini terbang masuk ke dalam awan badai dan menerobos hujan. Pada pukul 14.41 siang waktu setempat, jarak pesawat dengan bandara sekitar 85 km. Dan kemudian petugas menara kontrol menginstruksikan agar pesawat ini turun ke ketinggian 15.000 kaki. Pesan ini kemudian dikonfirmasi oleh Kapten dan Kapten langsung mengatur autopilot ke ketinggian 15.000 kaki. Hanya beberapa saat setelahnya masuk sebuah informasi dari pilot pesawat lain yang baru saja mendarat dan mengatakan cuaca di runway 20 cukup baik. Jarak pesawat dengan bandara sekitar 40 km, sementara
kedua pilot masih berdiskusi mengenai jalur penerbangannya menuju ke bandara. Saat itu menurut keterangan salah seorang saksi diketahui pesawat sudah dalam keadaan yang bergoncang dan kemudian lampu tanda kenakan sabuk keselamatan terus menyala. Kedua pilot saat itu fokus untuk mencari di mana keberadaan runway dan kapten menginstruksikan kepada first officer untuk tetap menjaga ketinggiannya. Pukul 14.45 siang waktu setempat, kondisi cuaca saat itu benar-benar gelap dan kedua pilot benar-benar tidak bisa menemukan di mana keberadaan runway. Kapten saat itu langsung mengambil alih kontrol penerbangan dan mematikan autopilot. Otomatis first officer harusnya fokus pada instrumen pesawat. Saat pesawat ini jaraknya semakin dekat dengan bandara, justru kedua pilot masih bermasalah karena mereka tidak bisa melihat keberadaan runway. Karena keduanya panik, kemudian Kapten menginstruksikan kepada first officer untuk menghubungi petugas menara kontrol dan menanyakan visibilitas di bandara. Kemudian masuk informasi dari petugas menara kontrol yang mengatakan bahwa visibilitas di bandara buruk, kurang dari 2,5 km. Dan hanya beberapa saat setelahnya bunyi alarm terdengar yang menandakan bahwa pesawat ini jaraknya sudah sangat dekat dengan daratan. Menurut keterangan beberapa saksi, diketahui bahwa lampu di dalam pesawat ini sempat mati, kemudian nyala, mati, dan menyala kembali. Setelahnya pesawat mulai jatuh dan kemudian menerobos ke dalam hutan, menabrak pepohonan, dan setelah itu pesawat benar-benar tidak stabil. Pesawat ini terseret sejauh 1,5 km dan sempat berputar sebelum akhirnya benar-benar berhenti. Kecelakaan ini terjadi pada pukul 15.08 sore waktu setempat dengan jarak 6 km dari Bandara Pucallpa. Hanya beberapa saat setelah pesawat ini berhenti, api mulai menyebar. 10 menit kemudian terjadi ledakan yang besar. Masih dari kesaksian para penumpang selamat, mereka harus melarikan diri sejauh mungkin dari posisi keberadaan pesawat karena khawatir ledakan itu akan melukai mereka. Di tempat lain, petugas menara kontrol yang sedang menunggu kedatangan dari Transperu 204 dibuat cemas karena mereka tidak bisa lagi menghubungi pesawat ini dan tidak ada laporan dari kru 204. Maka petugas menara kontrol menduga telah terjadi sesuatu yang buruk dengan penerbangan 204. Ternyata dugaan ini diperkuat oleh laporan dari tim pemadam kebakaran. Mengutip dari Air Crash Investigation, beberapa saat setelah pesawat ini jatuh terlihat adanya kepulan asap hitam bermil-mil jauhnya. Penduduk sekitar yang mengetahui telah terjadi kecelakaan, mereka langsung menuju ke lokasi kecelakaan untuk membantu evakuasi korban yang selamat. Tapi pada kenyataannya, korban selamat ini justru harus menyelamatkan diri mereka masing-masing karena penduduk sekitar ini terlihat ada beberapa yang justru menjarah barang-barang milik penumpang. Saat itu korban selamat harus menunggu sekitar 45 menit sampai tim evakuasi tiba. Setelahnya kemudian mereka langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Akibat dari kecelakaan ini diketahui sebanyak 40 orang dinyatakan meninggal dunia dan 58 orang lainnya dinyatakan selamat namun dalam kondisi luka-luka. Kita beralih ke investigasi. Setelah terjadinya kecelakaan, CIAA atau Biro Investigasi Peru dituntut untuk segera mengetahui apa yang menyebabkan kecelakaan pada Transperu 204. Namun pada saat itu mereka sempat kesulitan mendapatkan informasi. Salah satu alasannya karena ketiga pilot dinyatakan meninggal dunia. Investigator justru dibuat kaget ketika mereka tiba di lokasi kecelakaan. Hal pertama yang mereka lihat adalah para penduduk sekitar ini sedang berusaha mengambil sisa-sisa barang dari kecelakaan pesawat yang kemungkinan barang-barang jarahan ini akan dijual oleh mereka. Barang-barang itu tidak lebih dari puing-puing pesawat, pintu pesawat, tabung oksigen, dan lain sebagainya. Namun ternyata CIAA meminta tentara yang justru menjaga lokasi jatuhnya pesawat ini untuk menyelamatkan 2 mesin pesawat yang merupakan hal yang paling penting dalam proses penyelidikan. Tim investigasi kemudian melakukan penyelidikan terhadap 2 mesin pesawat dan mengetahui bahwa 2 mesin pesawat ini tidak rusak pada saat terjadinya kecelakaan. Setelah itu investigator mulai memintai keterangan dari saksi-saksi yang merupakan penumpang dan juga dari petugas menara kontrol, orang terakhir yang berkomunikasi dengan kru 204. Keterangan dari para penumpang diketahui bahwa mereka melihat badai, kemudian mereka mendengar deru mesin yang sangat kencang dan mereka melihat api yang menyala. Sementara itu keterangan dari petugas menara kontrol menyebutkan bahwa petugas menara kontrol ini telah memperingatkan kru 204 mengenai adanya kumpulan awan cumulonimbus.
Mengutip dari Air Crash Investigation, CVR ditemukan, namun tim investigasi asal Peru ini tidak memiliki teknologi untuk menganalisanya, sehingga CVR ini harus dikirim ke NTSB di Washington. Namun lain halnya dengan FDR tidak kunjung ditemukan. Ada dugaan bahwa FDR ini telah dicuri dari lokasi jatuhnya pesawat. Maka kemudian tim investigasi memberikan pengumuman bahwa akan memberikan hadiah sebesar $500 kepada siapa saja yang mengembalikan FDR. Sambil menunggu informasi mengenai FDR, maka tim investigasi mulai menyelidiki CVR yang telah dikirim dari Washington. Dari rekaman CVR ini diketahui bahwa First Officer sempat mengatakan kepada Captain agar pesawat ini mengitari awan badai. Namun keputusan Captain adalah pesawat ini tetap harus melewati awan badai. Padahal sebenarnya menurut tim investigasi diketahui pesawat ini memiliki bahan bakar yang cukup untuk menuju ke bandara alternatif ataupun kembali ke bandara di Lima. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa Captain tetap berusaha menerobos awan badai? Muncul beberapa kemungkinan yang diungkap oleh investigator. Salah satunya adalah latar belakang militer yang dimiliki oleh Captain. Jadi diduga karena Captain ini memiliki latar belakang militer, ia menganggap pendaratan di Pucallpa ini adalah sebuah perintah yang harus ia jalankan. Sementara mengutip dari Air Crash Investigation, beda halnya dengan pilot dari pesawat komersial atau pesawat sipil. Mereka akan lebih memilih untuk menuju ke bandara alternatif atau bahkan memutar kembali ke bandara di Lima. Percakapan lain yang disoroti oleh tim investigasi adalah mereka bingung kenapa hanya terdengar 2 suara di ruang kokpit ini, sementara kru yang bertugas hari itu adalah 3 orang. Setelah meneliti percakapan lebih jauh lagi, kemudian mendapatkan informasi dari kru pesawat lainnya, diketahui bahwa First Officer backup justru tidak berada di kokpit. Alasannya adalah karena dalam perjalanannya sabuk keselamatan yang berada di jam seat tempat First Officer ini justru mengalami kerusakan. Kemudian Captain memerintahkan First Officer untuk berada di kabin penumpang. Kemudian masih dari rekaman CVR, mereka mengetahui fakta bahwa First Officer Training ini beberapa kali berteriak dan juga bersiul yang diduga bahwa ia sebenarnya panik. Kita beralih ke FDR. Setelah tim investigasi memberikan pengumuman bahwa mereka akan memberikan hadiah kepada siapapun yang mengembalikan FDR, maka kemudian FDR ini telah ditemukan dan diberikan kepada pihak investigasi. Setelah tim investigasi ini berusaha untuk memulihkan data-datanya, tapi mereka harus menelan kekecewaan karena FDR ini tidak bisa dipulihkan setelah diketahui terbakar dan rusak. Saat itu investigator kecewa karena mereka kehilangan data yang sangat penting dari penerbangan 204 itu. Dan yang lebih buruk lagi, mereka mendapatkan informasi bahwa bandara Pucallpa tidak memiliki radar cuaca, sehingga mereka hanya bisa beralih pada informasi dari CVR mengenai jarak dan juga ketinggian pesawat untuk bisa merekonstruksi penerbangan 204. Dari perhitungan tim investigasi diketahui 38 detik sebelum pesawat ini mengalami kecelakaan, pesawat ini tiba-tiba saja kehilangan ketinggian dan kecepatannya. Lalu pertanyaan besar muncul dari tim investigasi, bagaimana mungkin Captain yang sangat berpengalaman dan mengetahui cuaca di Amazon serta telah berkali-kali melakukan pendaratan di Pucallpa bisa tidak mengetahui jarak pesawat saat itu sudah sangat dekat dengan daratan. Kemudian diketahui dari salah seorang investigator yang sempat mendokumentasikan puing-puing pesawat di lokasi kecelakaan. Ia melihat bahwa kaca kokpit mengalami kerusakan. Tim investigasi kemudian beralih lagi pada rekaman CVR dan meyakini bahwa pesawat ini bukan hanya masuk ke awan badai, tapi pesawat ini sempat mengalami hujan es yang sangat besar. Dan kemudian setelah meminta bantuan NTSB, investigator Peru menemukan bahwa kru terbang buta karena kaca depan pesawat rusak akibat hujan es. Itulah kenapa investigator mendengar dari rekaman CVR bahwa Captain sempat berteriak, First Officer juga berteriak bahwa mereka tidak bisa menemukan keberadaan runway. Nah, diduga saat itulah pesawat terus turun dan tanpa disadari oleh kedua pilot karena adanya arus bawah dari awan cumulonimbus. Nah, maka pada saat itu kedua pilot tidak menyadari bahwa pesawatnya semakin dekat dengan daratan hingga bunyi alarm peringatan terdengar. Dan di saat itulah kemudian kedua pilot, terutama Captain, berteriak agar hidung pesawat ini terus dinaikkan. Investigator merangkai kesalahan yang dilakukan oleh kru Transperu 204.
ketika Captain memerintahkan first officer yang harusnya membackup first officer yang sedang training ini justru beralih ke kabin penumpang karena sabuk keselamatannya rusak. Menurut investigator, jelas apa yang dilakukan oleh Captain ini melanggar peraturan penerbangan. Karena dengan kata lain, Captain ini ditinggalkan oleh first officer dengan salah seorang first officer yang jelas tidak berpengalaman, hanya berdua di ruang kokpit dan kemudian mengalami masalah penerbangan. Kemudian juga terdengar Captain menyepelekan badai dan tetap terbang dan menembus badai hingga kemudian es merusak kaca depan pesawat dan membutakan kru. Captain saat itu terdengar kehilangan kepercayaannya kepada first officer, kemudian mengambil alih kontrol penerbangan. Saat itu harusnya tugas first officer adalah fokus pada instrumen kokpit. Namun yang terjadi saat itu, first officer training ini seperti bingung dengan komunikasi yang terjadi di ruang kokpit. Ia juga bingung dengan apa yang terjadi di dalam penerbangan ini, sehingga ia kemudian menjadi tidak fokus dan benar-benar tidak bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam penerbangannya. Bahkan ketika Captain berteriak kepada first officer untuk segera menemukan landasan pacu, ia kembali berteriak dan mengatakan ia tidak bisa menemukan di mana landasan pacu itu berada. 1 tahun setelah terjadinya kecelakaan Transperu 204, kemudian tim investigasi mengungkap kecelakaan ini disebabkan karena kru tidak mengikuti aturan penerbangan, dan tim investigasi menyebutkan penyebab utamanya adalah pilot error. Dan kemudian 1 tahun setelah terjadinya kecelakaan ini juga maskapai Transperu resmi dihentikan oleh otoritas Peru. Setelah kecelakaan ini terjadi, beberapa rekomendasi dikeluarkan oleh tim investigasi. Beberapa di antaranya adalah bahwa sebenarnya maskapai ini dan seluruh maskapai di dunia harus memperbaiki sistem operasional mereka. Kemudian pihak maskapai juga harus memberikan pelatihan kepada kru yang sesuai dengan peraturan keselamatan dan harus terus dijalankan. Nah, itulah informasi mengenai penerbangan Transperu 204 dari channel Tamara Delf, semoga bermanfaat. Hai halo Delvers, ini saatnya aku untuk bacain komen kalian. Tapi sebelumnya aku mau berterima kasih nih sama kalian yang udah komen di video jet tempur milik Indonesia. Banyak dari kalian yang jawab bahwa keinginan kalian adalah agar sebuah jet tempur yang lebih canggih dari F-22 terbang di langit Indonesia. Amin, mudah-mudahan terkabul ya. Oke, kita langsung baca. Komen yang pertama adalah dari Alexandrian. Makasih ya Kak Tamara atas apa yang diberikan di video ini. Video-video Kak Tamara membuat wawasan kita bertambah. Makasih ya Kak, sukses terus. Amin, terima kasih banyak. Kemudian yang kedua adalah dari Reni Suryanti. Kalau bisa lebih canggih dari F-22 Raptor. Gak apa-apa kan berandai-andai, maju Indonesiaku. Amin, aku juga doanya sama. Dan yang ketiga adalah dari Kafka Lutuwasa. Kak, bahas pesawat Super Tucano milik TNI AU yang memiliki cat dengan mulut dan gigi besar. Anak saya suka banget sama pesawat Super Tucano. Amin, insya Allah nanti aku bahas ya Kak ya. Salam buat anaknya. Nah, terima kasih kamu udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya, di like, di komen-komen, dan juga dinyalain lonceng notifikasinya ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.